Halo semuanya, saya akan menjelaskan secara singkat soal konflik terbaru antara Iran dan Israel serta bagaimana hari ini dilihat dari sisi hukum internasional. Oke, artikel saya yang berjudul apa ini? Ketika Iran dan Israel saling serang, bagaimana posisi hukum internasional? Oke, mari ke pembahasan. Sebelumnya perkenalkan, saya ada Raja Winata dari kelas F, NIM 290 akhirnya ya. Mulai dari latar belakangnya dulu ya. Latar belakang dulu secara singkat ini. Awal April lalu Israel menyerang kantor konsuler Iran di Damaskus, Suriah. Padahal menurut Konvensi Wina 1961, kantor konsuler itu punya kekebalan, tidak boleh diserang kecuali ada alasan yang benar-benar kuat ya. Sebagai balasan, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Ini jadi serangan terbuka pertama antara kedua negara tersebut itu sejak puluhan tahun terakhir. Lanjut ke menurut saya ini ya, Iran itu menyerang tanpa melihat siapapun, maksudnya tanpa memandang apapun itu, meskipun gedung terpenting lah, gedung apalah, langsung diserang aja sama Iran. Itu yang kau ambil dari materi tersebut. Ya udah, lanjut dilihat dari kacamata hukum internasional. Nomor 1, kekebalan diplomatik ya. Kekebalan diplomatik itu penyerangan ke kantor konsuler Iran oleh Israel dinilai melanggar hukum internasional, kecuali kalau ada bukti serangan itu untuk mencegah ancaman serius yang nyata. 2. Hak membela diri. Pasal 51 Piagam PBB memang memperbolehkan negara membela diri, tapi syaratnya harus proporsional, artinya tidak boleh berlebihan dan harus meminimalkan korban sivil. Selanjutnya, risiko pelanggaran. Baik Israel maupun Iran sama-sama berpotensi melanggar hukum internasional itu kalau aksi mereka melebihi batas yang diizinkan, terutama soal korban sipil dan serangan fasilitas diplomatik. Sama yang saya bilang dari yang tadi, Israel kan kalau nyerang nggak mandang apa-apa, kena korban sipil kena, dan serangan ke fasilitas diplomatik juga itu. Lanjut, Bang, ada yang tanya, Bang, gimana penglihatan dunia lain tentang konflik Iran dengan Israel ini? Oke, ini bahasanya. Banyak negara termasuk Indonesia mengancam keras serangan Israel karena dianggap melanggar prinsip-prinsip non-agresif dan merusak stabilitas kawasan. PBB dan Mahkamah Internasional juga menegaskan semua serangan tanpa dasar hukum yang sah bisa dianggap pelanggaran hukum internasional. Nah, saya jelaskan lagi, banyak negara maksudnya. Kan tadi dituliskan termasuk Indonesia ya. Nah, Indonesia itu kalau menurut aku tuh bagian JJ, bagian nge-JJ-nya, bagian ngeviralkannya. Karena Indonesia suka kalau Israel dimaki-maki, itu suka karena apa? Yang dibilang Indonesia kan Palestina kan ya. Terus Iran langsung nggak lanjutkan Israel, jadi Indonesia itu senang kalau ada yang membela Palestina gitu. Makanya Indonesia pun ikut meramaikan banget lah pokoknya kan. Ya itu dari itu sendiri ya. Kesimpulannya, konflik ini jadi bukti nyata bahwa hukum internasional masih sering dilanggar di lapangan. Harapnya kedua negara bisa mengurangi ketegangan lewat jalur diplomasi, karena kalau dibiarkan ini bisa memicu perang yang lebih besar dan dampaknya ke seluruh dunia. Iya, kalau misalkan peperangan antara Iran dan Israel ini semakin membesar, akan terjadi perang ketiga
Anjir, astagfirullah. Ya, sebaiknya jangan lebih besar-besarkan. Semoga tidak jadi orang ketiga lah. Karena kalau semakin besar kan enggak, kalau masih kan ini ya disorot oleh udah disorot oleh dunia besar, maksudnya negara-negara besar lainnya ya, seperti Amerika, Rusia, Cina dan lain-lainnya. Itu kalau diam saling adu makin besar tuh kan memicu peperangan yang sangat besar gitu. Ini aku bacakan ini ya. Jadi intinya konflik ini bukan cuma soal politik dan militer, tapi juga soal penegakan hukum internasional yang sayangnya sering diabaikan saat kepentingan negara saling benturan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya cuma bisa menjelaskan segitu aja karena kemampuannya cuma segitu ya. Kemampuan saya cuma segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.